Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami siapkan pada kolom chat. Izin mengingatkan juga bahwa setelah pemaparan nanti, kami membuka tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, saran, maupun pertanyaan. Untuk selanjutnya, kita bersama-sama akan menyimak pemaparan tentang sistem informasi layanan uji mutu laboratorium kebakaran yang akan disampaikan oleh Kepala Sebagian Tata Usaha Laboratorium. Untuk itu kepada Ibu Ajeng, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang mohon izin Pak Sekdis, Pak Kepala Laboratorium, para Kepala Bidang, dan para tamu undangan lainnya. Izinkan kami memulai memaparkan, tapi sebelum kita memaparkan, ada baiknya mungkin supaya tidak membosankan kita simak video terlebih dahulu. Silumut adalah sistem informasi layanan uji mutu. Sistem ini diperuntukkan untuk pelayanan laboratorium kebakaran dan penyelamatan untuk menerima layanan. Jadi, sistem ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau masyarakat yang ingin bermohon layanan pengujian mutu. Keunggulan dan kelebihan dari Silumut adalah cepat, tepat, dan mudah. Pemohon dapat dengan cepat melakukan pengusulan pengujian karena dapat diakses dimanapun. Kemudian ketepatannya juga bisa sangat detail karena sudah ada pilihan jenis pengujian yang dikehendaki, syarat-syarat yang diperlukan, dan juga tipe-tipe yang ingin dikehendaki diuji. Layanan pengujian mutu itu sendiri ada 16 jenis di laboratorium kebakaran dan penyelamatan, sehingga nanti pengguna Silumut akan memilih layanan mana yang akan dipilih untuk mendaftarkan pengujian mutu. Pemohon dapat juga mengetahui progres usulan layanannya sudah sampai di mana. Harapan kedepannya Silumut adalah laboratorium kebakaran dan penyelamatan dapat memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan sehingga masyarakat dapat terpuaskan, terdapat ketepatan waktu dari layanan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah sama-sama kita saksikan video singkat ya Bapak Ibu terkait pengenalan dari Silumut. Baik, saya memulai pemaparannya. Sudah terlihat? Baik, Silumut adalah sistem informasi layanan uji mutu. Sistem ini kami kembangkan di Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi beberapa landasan hukum kenapa kemudian kami menjadikan sistem ini sebagai media pelayanan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Selain itu ada juga tuntutan dari Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Kemudian ada Permenpan RB nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayan publik. Pergub nomor 43 tahun 2022 tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintah berbasis elektronik, dan juga Pergub DKI nomor 68 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik. Artinya Bapak Ibu, memang dasar hukum dari pelayanan publik itu sudah mengarah kepada bagaimana layanan itu dikembangkan dengan berbasis elektronik. Kemudian kita menjelaskan sedikit tentang profil laboratorium kebakaran dan penyelamatan, di mana kami adalah bagian dari salah satu unit dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tupoksi kami utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan pengujian mutu komponen proteksi sarana kebakaran dan penyelamatan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penyebab kebakaran. Pada laboratorium terdapat 2 satpel, yaitu satpel pengujian mutu dan satpel investigasi kebakaran. Nah, untuk layanan pengujian sendiri di kami di Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan ada 16 jenis uji yang bisa kami lakukan. Mungkin ini sebagian Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu, karena memang belum tersosialisasikan dengan baik bahwa di kami ada 16 jenis. Yang pertama adalah uji selang kebakaran, uji hidrostatis tabung, uji alat pemadam api portable, kemudian uji untuk bahan foam, uji pompa portable, uji pompa dari mobil pemadam kebakaran, uji kepala pemercik atau sprinkler, uji bahan baju, jaket, sarung tangan pemadam, uji bahan sepatu kebakaran, uji helm pemadam, uji komponen hidran, uji pintu tahan api, walaupun saat ini kami masih bekerja sama dengan PT Sukovindo dan Kementerian PUPR untuk melakukan uji tahan api. Kemudian yang selanjutnya adalah uji pengendali asap, uji peredam asap, uji poros penghenti asap, dan uji pipa pemancar. Jadi nanti di dalam sistem lumut ini kita tidak lagi bingung mana yang harus kita pilih, dan ini semua nanti sudah tersaji dalam sistem. Nah, latar belakang kenapa kemudian kami menciptakan sistem informasi ini, yang pertama adalah tahun 2022 kami menyelenggarakan forum konsultasi publik. Jadi kami menyelenggarakan kayak public hearing. Nah, rekomendasi dari forum konsultasi publik itu yang dikehendaki masyarakat satu-satunya adalah diharapkan layanan dari laboratorium ini bisa difasilitasi menggunakan sistem. Apalagi kemarin mungkin ketika kita COVID, tentunya kita terbatas dari sisi waktu, kemudian dari sisi tempat juga. Akhirnya memang kita harus berpindah untuk menyelenggarakan atau memberikan alternatif layanan melalui sistem informasi. Sehingga si lumut ini adalah salah satu jawaban kami untuk masyarakat yang menghendaki adanya pemberian layanan melalui sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terhadap standar pelayanan kami, yang baru saja kami juga di Monef gitu, ini nanti ada Bu Tanti, bahwa aspek dari sistem informasi pelayanan publik di kami itu belum tersedia, sehingga nilai kami di hasil indeks ketepatan dari standar pelayanan itu masih sangat kecil. Nah, ini adalah salah satu juga bagaimana untuk meningkatkan layanan dan meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa ada arah kebijakan transformasi pelayanan publik berdasarkan RPJMN tahun 2020 sampai 2024, di mana bahwa pelaksanaan layanan publik itu harus diselenggarakan secara e-service, sehingga layanan itu bisa dilakukan secara transparan, cepat, dan efektif. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah Pergub DKI nomor 68 yang sudah disebutkan tadi tentang bahwa penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini adalah salah satu juga wujud dari sistem pelaksanaan dari Pergub tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sekadar kami informasikan bahwa ini sudah dilakukan evaluasi dari Biro ORB. Ini laboratorium kebakaran memang
mendapatkan nilai kecil ya, udah urutannya juga kecil. Kemudian dari yang di buletin itu melihat bahwa bagaimana SIPP, Sistem Informasi Pelayanan Publik, nilai di laboratorium itu masih sangat kecil. Artinya memang dari kami perlu melakukan perbaikan dari bagaimana layanan untuk pelayanan publik itu menggunakan sistem informasi. Kemudian nah, ini Silumut sendiri. Mungkin tadi sudah Bapak Ibu kita sudah terbayang bagaimana sistem ini sebenarnya berbasis web ya. Jadi bukan aplikasi yang harus di-download melalui Play Store, tapi ini berbasis web. Nanti domainnya sendiri ada sudah masuk ke website dari pemadam, yaitu pemadam.jakarta.go.id/silumut. Nanti ketika kita mengakses ini, berarti kita sudah bisa memanfaatkan dari sistem informasi ini. Sehingga ini adalah jalan kita untuk memfasilitasi supaya masyarakat yang bermohon pengujian mutu itu bisa lebih dipermudah. Kemudian juga tren stakeholder kami, stakeholder dari laboratorium itu tidak hanya di sekitar Jabodetabek saja, tapi pengguna layanan kami itu sudah dari seluruh Indonesia, sehingga harapannya sistem ini juga bisa memudahkan. Jadi mungkin yang paling dekat yang pernah kita uji dalam waktu belum lama ini ada dari Kalimantan, kemudian ada dari Sulawesi dan lain-lainnya. Nah, sistem ini nanti diharapkan pertama ada 3 fungsi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari user ya, dari stakeholder, baik itu masyarakat ataupun dari pelaku usaha. Yang pertama adalah memohon layanan pengujian. Jadi untuk memohon selama ini Bapak Ibu lakukan adalah dengan hadir ke sini, dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian Bapak Ibu hadir. Nah, saat ini semua itu sudah bisa dilakukan dengan sistem dan tidak perlu membawa berkasnya, artinya Bapak Ibu hanya perlu menguploadnya. Setelah itu Bapak Ibu hanya memantau proses pengujiannya pun dari sistem. Nanti kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu bagaimana step-step besarnya atau bagian alur besar dari sistem ini. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu juga dapat mengunduh dari LHU, laporan hasil uji. Jadi artinya Bapak Ibu sudah mengetahui terlebih dahulu bentuk laporan hasil uji seperti apa. Walaupun secara fisik memang tentu saja tidak bisa by system, kalau secara fisik memang kita harus hadir. Artinya sistem ini mengurangi tadi yang seperti Pak Sek disampaikan, mengurangi tatap muka antara pemohon dengan kami sebagai pemberi layanan. Nah, untuk manfaatnya sendiri tadi sudah disebutkan, ada kita bisa menghemat biaya, menghemat waktu, kemudian kita juga sudah arahnya adalah paperless ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak menggunakan lagi yang namanya kertas, banyak kertas untuk mencetak persyaratan-persyaratan, sehingga semua itu bisa dilakukan di sistem ini. Untuk aksesnya nanti dari pengguna itu ada mulai dari pendaftaran akun, permohonan pengujian, sampai di mengunduh laporan hasil uji. Nah, ini secara teknis Bapak Ibu, ini saya gambarkan sebelum nanti mungkin kita bisa juga ada simulasi sedikit ya Bapak Ibu. Jadi gambaran besarnya adalah nanti mungkin saya pindah ke sini dulu. Jadi yang di kotak ini ada 6 langkah, itu adalah alur besar. Dari mulai permohonan masuk, kemudian dilakukan rapat pengujian, kemudian pemohon diwajibkan untuk membayar retribusi, kemudian dilakukan pengiriman sampel oleh pemohon, kemudian kami lakukan proses pengujian hingga LHU, laporan hasil uji. Nah, ini kami jelaskan awal dulu Bapak Ibu. Pertama yang harus dilakukan oleh pemohon adalah Bapak Ibu harus membuat akun pada Silumut. Nah, nanti Bapak Ibu ini tampilan depan dari Silumut, halaman utamanya ada sistem informasi layanan uji mutu atau ada segala sesuatu tentang laboratorium kebakaran dan penyelamatan. Untuk sistem informasi layanan uji mutu itu sendiri nanti yang pertama perlu kita lakukan adalah pendaftaran akun. Kenapa kita perlu mendaftar akun? Harapannya karena Bapak Ibu selaku pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan pengujian biasanya tidak melakukan sekali, biasanya melakukan berulang-ulang, bisa 3 tahun sekali. Nanti Bapak Ibu punya produk juga melakukan uji lagi di kami. Nah,
untuk mendaftar akun hanya cukup sekali, sehingga kelengkapan-kelengkapan perusahaan itu hanya perlu di-upload satu kali saja gitu. Nanti untuk kelengkapan lainnya nanti tergantung jenis uji. Nah, Bapak Ibu perlu mendaftar. Pertama kali yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu membuat username, password, dan mendaftar. Nah, untuk mendaftar apa saja yang perlu Bapak Ibu lengkapi adalah ada logo perusahaan, ini tidak wajib. Kemudian KTP direktur sesuai dengan akta, NPWP, kemudian NIB, akta perusahaan. Nah, itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu wajib upload ketika mendaftar membuat akun. Nah, ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat akun, diharapkan akun ini diketahui oleh satu orang gitu. Dan ini nanti untuk mendaftar apapun di laboratorium kebakaran akan menggunakan akun ini, sehingga tidak bisa nanti satu perusahaan membuat dua akun yang berbeda. Ini hanya satu akun. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah melakukan permohonan pengujian. Nanti di beranda, di sisi beranda itu ada permohonan pengujian. Bapak Ibu klik di bagian permohonan pengujian, nanti akan muncul permohonan pengujian apa, jenis pengujian apa yang Bapak Ibu butuhkan. Tadi di kami ada 16 jenis pengujian, sehingga Bapak Ibu pilih nih. Di sini mau menguji selang, mau menguji tabung apap atau hidrostatis dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu pilih, kemudian nanti akan muncul yang namanya persyaratan, karena setiap pengujian punya jenis persyaratan yang berbeda-beda. Jadi antara menguji selang dengan menguji apap itu persyaratannya beda. Jadi Bapak Ibu pilih dulu jenis pengujiannya, nanti akan muncul persyaratan apa yang diperlukan. Contoh di bawah sini ketika kita memilih pengujian apap, alat pemadam api portable, nanti ada pilihan jenisnya. Apakah produk Bapak Ibu pakai dry chemical powder atau CO2, foam, atau clean agent. Nanti setelah itu sebutkan merek, kemudian Bapak Ibu perlu mengupload dan wajib mengupload MSDS ya, Material Safety Data Sheet, ini perlu diupload, kemudian sertifikat merek bagi pemegang merek, kemudian deskripsi produknya, brosur produknya, kemudian surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini nanti Bapak Ibu bisa unduh di file unduh. Ini sudah kami berikan contohnya. Kemudian untuk clean agent pengganti itu Bapak Ibu perlu mengupload surat keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kemudian juga ini ada yang sifatnya pilihan seperti sertifikat hasil uji jika sudah ada. Jadi ini tidak wajib, jadi ada beberapa hal yang wajib itu ditandai dengan adanya bintang merah. Nah, setelah Bapak Ibu penuhi semua ini, kemudian Bapak Ibu ajukan untuk diklik ajukan. Nanti akan masuk ke akun kami, akan kami verifikasi apakah kelengkapan-kelengkapan yang Bapak Ibu sampaikan ke kami itu sudah benar, sudah sesuai atau belum. Ketika memang belum sesuai, nanti bisa kami tolak. Jadi nanti akan kami berikan keterangan alasan penolakannya. Oh, ternyata Bapak Ibu harusnya mengupload MSDS tetapi mengupload dokumen lain. Nah, itu kami berhak menolaknya, sehingga Bapak Ibu harus mengajukannya kembali seperti itu. Nanti kami hanya berdasarkan dari syarat-syarat yang sudah ada apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah syaratnya lengkap, kemudian ketika syaratnya sudah lengkap, maka akan kami terima. Gitu. Akan ada proses disposisi pimpinan. Nah, ketika sudah selesai, maka yang akan kita lakukan adalah kami akan mengundang Bapak Ibu rapat prauji. Nah, rapat prauji ini, mohon maaf, tadi sebelum saya informasikan, jadi ini ada 6, ini kan gambarnya merah Bapak Ibu, ada 6 blok gambarnya merah. Ketika gambarnya merah berarti prosesnya Bapak sudah mengajukan, tapi permohonan masuk itu belum diverifikasi. Nanti ketika permohonan Bapak Ibu sudah lengkap, sudah lolos dari verifikasi, permohonan masuk ini warnanya akan menjadi hijau. Sehingga itu dikatakan, oh lengkap, Bapak Ibu sudah mengajukan ke kami dengan lengkap dan akan kami lanjutkan dengan rapat prauji. Nanti Bapak Ibu mengakses di beranda itu ada mengunduh
undangan uji. Jadi kami akan upload undangan ujinya, kemudian Bapak Ibu cek di situ kapan kami mengundang rapat pra-uji. Jadi Bapak Ibu juga harus secara mandiri untuk mengecek sistem ini sehingga supaya informasinya tidak tertinggal seperti itu. Jadi ketika kami mengundang rapat pra-uji itu semua sudah diinformasikan di dalam sistem. Nah, untuk rapat pra-uji sendiri juga kami sudah memulai dari tahun ini untuk mengurangi tatap muka, yaitu rapat pra-uji kita dilakukan dengan Zoom. Kenapa kita masih memerlukan rapat pra-uji? Karena ada bahasan-bahasan teknis terhadap proses pengujian itu sendiri, mulai dari bahannya, sampelnya, dan lain-lain. Sehingga memang rapat pra-uji ini saat ini belum bisa dilewatkan karena ada pembahasan teknis di dalamnya. Nah, kemudian setelah ada rapat pra-uji, kita lakukan rapat pra-uji, nanti akan ada hasil dari rapat pra-uji yang kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi itu pun disampaikan melalui sistem. Hasil rapat pra-uji misalnya, dalam rapat pra-uji kita menyepakati bahwa akan dilakukan pengujian pada hari tanggal sekian. Berapa banyak sampel yang Bapak harus bawa, berapa banyak atau retribusi yang sesuai dengan Perda DKI yang harus Bapak bayarkan sebelum proses selanjutnya. Nah, itu tergantung dari berapa banyak pengujian. Jadi di kami ini sering terjadi perubahan keinginan gitu. Tadinya Bapak mungkin mau nguji 10 jenis APAR. Setelah dilakukan pembahasan, ternyata hanya diperlukan 5 jenis APAR saja yang diperlukan. Nah, itulah fungsi dari rapat pra-uji sehingga kita memastikan berapa banyak uji yang akan kita lakukan. Setelah dilakukan rapat pra-uji, nanti ada hasilnya, Bapak monitor dari sistem. Setelah itu, selanjutnya adalah pembayaran retribusi. Jadi, sesuai dengan standar pelayanan pengujian mutu, pemohon wajib membayarkan retribusi. Nanti kami akan menginformasikan, dan saat ini pun kami sudah mendorong Bapak Ibu membayarkannya tidak lagi melalui hadir ke Bank DKI, tapi sudah melalui QRIS. Jadi kami akan menginformasikan QRIS dan Bapak Ibu bisa membayarkannya dari bank manapun dan dari lokasi manapun, dari m-banking atau dari apapun itu sudah bisa dilakukan. Sehingga itu dan perlu diketahui bahwa retribusi ini disampaikan langsung ke rekening pemerintah daerah, jadi tidak melalui kami karena ini adalah kewajiban kami untuk menarik retribusi berdasarkan Perda retribusi. Nah, nanti setelah Bapak Ibu membayar retribusi, yang perlu dilakukan oleh pemohon adalah dengan mengupload bukti bayarnya. Jadi setelah Bapak Ibu bayar, ada bukti bayarnya difoto. Nah, ini Bapak Ibu upload di sistem ini. Di sistem ini diupload dengan, nah setelah mengupload, nanti dari tim kami, dari bendahara akan memverifikasi apakah bukti pembayaran retribusi itu sudah benar, sudah sesuai belum jumlahnya dengan yang sudah disepakati. Nah, ini nanti ketika kami sudah verifikasi, maka akan ada tanda bayar retribusinya hijau. Jadi ketika sudah terverifikasi, bayar retribusi di sini hijau. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa clear proses pembayaran retribusinya selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika pembayaran retribusi sudah selesai, maka Bapak Ibu perlu mengirimkan sampel yang akan diuji ke laboratorium kebakaran. Nah, untuk pengiriman sampel ini memang berdasarkan standar pelayanan kami, batas maksimalnya adalah N-1. Jadi ketika tadi kita sudah menyepakati kapan waktu pengujiannya, maka Bapak Ibu dari mulai setelah pembayaran retribusi, Bapak Ibu wajib mengirimkan sampel pada kami. Nah, nanti ketika sudah mengirimkan sampel akan kami terima dan akan kami notes di dalam sistem ini sehingga langkah selanjutnya dalam pengiriman sampel ini nanti menjadi hijau. Jadi kalau sudah kami terima, sudah sesuai dengan yang disepakati, karena ada beberapa sampel juga yang tidak sesuai kesepakatan gitu. Misalnya Bapak Ibu harusnya mengirimkan sampel 10, ternyata Bapak Ibu cuma mengirimkan 5. Nah, itu tidak akan berwarna hijau. Jadi proses pengiriman sampelnya belum selesai.
Nah, ini akan kami tunggu sampai selesai baru ini bisa berubah menjadi warnanya hijau. Artinya proses itu sudah selesai. Nah, setelah sampel diterima, Bapak Ibu nanti bisa monitor dari sistem Silumut ini bahwa ketika sudah hijau, nanti pada saat hari yang sudah kita sepakati untuk proses pengujian, ini dari tim kami akan melakukan proses uji dan akan ada yang diinput dalam sistem ini sehingga Bapak Ibu hanya perlu memonitor ketika proses pengujiannya tombolnya ini sudah hijau artinya sudah selesai. Karena di kami ini ada dua ya Bapak Ibu, ada uji kinerjanya biasanya kita lakukan di lapangan sama uji bahannya. Jadi bukan berarti ketika setelah uji kinerja selesai kok ini warnanya nggak hijau-hijau ya gitu. Karena ada uji bahan yang harus kami lakukan. Nah, ini kita lakukan sampai tuntas, sampai uji bahannya selesai, baru ini proses pengujian, baru tabelnya ini berwarna hijau. Nah, setelah proses pengujian selesai, kami akan memproses LHU. Nah, untuk memproses LHU, Bapak Ibu hanya perlu memonitor ketika nanti, tentunya tadi di standar pelayanan kami sudah ada standar berapa lama LHU itu harus diproses. Nanti sistem ini pun juga akan menjadi bahan evaluasi buat kita, apakah memang kita memberikan pelayanan ke masyarakat itu sudah sesuai standar atau belum, atau ternyata masih extend. Nah, ini dari sistem ini semua bisa terpantau mana sisi-sisi mana yang perlu kami perbaiki. Nah, apabila LHU sudah selesai, kami akan menguploadnya dalam sistem ini. Ketika kami sudah menguploadnya, maka nanti LHU, warna dari LHU download ini akan berubah menjadi hijau. Nah, ketika sudah hijau, Bapak Ibu silahkan diklik. Boleh dari sini, boleh dari yang warnanya hijau tadi, di kotak LHU download, itu diklik, nanti akan Bapak Ibu langsung proses download dari LHU. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah mengetahui LHU-nya, walaupun belum secara fisik Bapak Ibu belum memilikinya, tetapi sudah bisa secara soft copy-nya sudah Bapak Ibu bisa miliki. Artinya Bapak Ibu juga sudah bisa mengecek hasilnya seperti apa. Nah, ini juga dalam LHU kami, ini berdasarkan ISO yang kami ajukan, yang akan segera kami proses, bahwa proses klaim, misalnya ada salah cetak dari sisi kami gitu ya, salah ketik atau apapun, itu Bapak Ibu boleh melakukan klaim 5 hari setelah Bapak Ibu mendapatkan LHU. Jadi harapannya Bapak Ibu periksa cepat, mudah-mudahan tidak ada yang salah, tetapi kalaupun masih ada yang salah, Bapak Ibu bisa menginformasikannya ke kami sehingga bisa kami perbaiki. Nah, itu dari sisi proses Bapak Ibu. Jadi dari proses pengujian yang selama ini kita lakukan, mulai dari permohonan masuk sampai dengan LHU, saat ini sudah bisa kami fasilitasi dengan Silumut. Dan nanti apa saja selain itu ini Bapak Ibu nanti di beranda Bapak Ibu ada melihat riwayat pengujian. Karena tadi sudah seperti kami sebutkan bahwa biasanya yang menguji di sini itu berulang. Nah, Bapak Ibu bisa nanti akan ada histori. Bapak Ibu dulu pernah menguji di laboratorium kebakaran itu pernah menguji apa saja, kapan, tahun berapa. Nanti semua historinya akan terlihat di akun. Jadi di akun perusahaan masing-masing, oh dulu saya pernah menguji ini tahun segini, sehingga Bapak Ibu pun mempunyai histori di akun Silumut. Nah, kemudian selanjutnya, nah bagaimana jika perusahaan ini terjadi perubahan, baik itu namanya berubah, kalau nama mungkin nggak berubah, atau direkturnya berubah. Nah, ini silakan diedit profil perusahaannya, nanti akan kami verifikasi juga seperti itu. Jadi dari sisi perusahaan, apakah logonya berubah, apakah ada direkturnya berubah, silahkan bisa masih merubah edit profil. Kemudian setelah ini itu ada namanya menu mengunduh laporan hasil uji. Jadi tadi selain dari di proses pengujian di tab hijau ini, Bapak Ibu juga bisa mengunduh laporan hasil uji di menu di dashboardnya gitu. Jadi itu sudah ada menu khusus untuk laporan hasil uji. Nah, mungkin secara teknis Bapak Ibu itu secara gambaran besar dari sistem itu sendiri, sistem informasi layanan uji mutu seperti itu. Nanti kami akan memberikan
manual book. Tentunya kami akan berikan manual book yang akan kami informasikan ke Bapak Ibu, karena saat ini pun kami kan sifatnya masih semi online ya. Kami memiliki WhatsApp pelayanan. Nanti akan kami informasikan semuanya ke Bapak Ibu terkait si lumut ini, terkait juga dengan manual book. Jadi kita akan segera memulai layanan dengan menggunakan si lumut. Nah, ini adalah juga mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk pelayanan kami kepada Bapak Ibu. Harapannya layanan kami menjadi lebih baik. Nanti ini secara teknis seperti itu, dan kami sangat memohon gitu ya, memohon kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan, memberikan saran terhadap sistem ini, sehingga tentu saja sebuah sistem ketika pertama kali diadakan dia tidak akan sempurna. Tentunya pasti akan kedepannya pasti akan kami kembangkan dengan lebih banyak, sehingga harapan dari masyarakat itu bisa terakomodir, dan sistem ini bisa memberikan juga keinginan masyarakat seperti apa. Nah, ini mohon masukannya. Mungkin sementara paparan saya sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya kembalikan ke Bu Iin. Baik. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu, si lumut ini merupakan inovasi yang dilakukan Laboratorium Kebakaran melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Untuk tanggapan mungkin bisa didahului dari Biro ORB. Mohon berkenan Ibu Tanti untuk memberikan tanggapan, Bu. Baik, terima kasih. Mbak Iin ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dalam sosialisasi inovasi si lumut ini. Kedengeran nggak suara saya Bapak Ibu? kedengeran, Bu. Dengar ya? Ya. Dengeran, Bu? Ya, baik, terima kasih. Selamat untuk Bu Ajeng yang telah memaparkan inovasinya nih si lumut, dan mudah-mudahan dari paparannya tadi saya sudah melihat bahwa ternyata ini adalah salah satu solusi ya, solusi baik dari sisi pelayanan itu sendiri dan juga dari sisi penilaian ataupun monitoring yang hasilnya memang kemarin agak kurang dari sisi sistem informasi pelayanan publik. Tentunya ini saya harapkan sih ini adalah salah satu apa ya, pelayanan yang untuk mempermudah bagi para konsumen atau pelanggan gitu, atau juga para pemohon yang memang dari berbagai perusahaan yang sering juga mendapatkan pelayanan ataupun datang untuk mengharapkan pelayanan di laboratorium kebakaran dan penyelamatan ini. Dilihat tadi dari beberapa paparan tadi, memang ternyata semua akan bisa mengakses lebih mudah ya Mbak Ajeng ya, lebih mudah untuk mengecek sampai di mana, dan juga ini juga transparansi terkait dengan tahapan pelayanan yang ada di lab ini terinformasi kepada pemohon. Dan mudah-mudahan saya harapkan, karena ini baru sekarang launchingnya ya Mbak Ajeng, ini termasuk launching bukan? Ya, termasuk, Bu. Ya, oke. Nggak, maksud Tapi nanti saya, mungkin mau di launching lagi. oh gitu ya. Artinya nanti kalau ada untuk mengikuti kompetisi inovasi publik yang selama ini dilakukan oleh Kemenpan RB, ini bisa jadi salah satu apa ya, start dari sini 2 tahun ke depan bisa untuk mengikuti kompetisi tersebut.
Kenapa harus 2 tahun? Memang itu salah satu syaratnya, dan kemudian juga dalam 2 tahun itu bisa terlihat apa sih sebetulnya dampak yang dirasakan oleh lab kebakaran ini maupun untuk dinas kebakaran itu sendiri. Sebelum ada Silumut, seperti apa sih perannya? Kemudian jadi solusilah Silumut hadir. Nah, setelah Silumut hadir, 2 tahun ini apa yang sudah dicapai? Nah, inovasi yang baik itu adalah inovasi yang terlihat jelas antara pra dan paskanya. Dan saran saja bahwa data-data pendukung silahkan dilengkapi, ditaruh dalam satu file agar nanti 2 tahun kemudian memudahkan untuk mencarinya. Kenapa? Karena terus terang selama ini inovasi pelayanan publik yang ada di unit pelayanan publik itu kelemahannya di data-data pra. Karena sudah terlalu lama tidak tidak rajin untuk menyiapkan data-data pendukung itu, foto, surat, dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini juga mungkin sebagai masukan juga bahwa jangan lupa data pendukungnya itu disiapkan, ya, agar nanti kalau memang waktunya sudah bisa mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik agar memudahkan dalam penyusunan proposalnya. Kemudian selanjutnya untuk SIPP, dengan adanya Silumut ini, kalau sudah beroperasi, mudah-mudahan ke depan kalau ada penilaian apapun juga, ini bisa juga mendukung untuk mendapat nilai yang maksimal. Isinya apa saja sih SIPPN? Ya tentunya juga banyak poin-poin yang bisa dimasukkan dalam pelayanan yang online seperti ini. Kemudian juga mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang hadir di sini juga selaku pemohon atau pengguna layanan di laboratorium ini juga bisa melihat sejauh mana keterbukaan. Kalau misalkan menginginkan jasa pelayanan apa, ada syaratnya, Bapak Ibu bisa melihat jelas. Kemudian juga ada proses berapa lama waktunya sampai selesai, kemudian juga ada biayanya yang gratis, ada yang juga ada retribusinya juga terbuka dan jelas Bapak Ibu. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa ada janji layanan di sini, bahwa kita harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dari sisi pelayanannya, kemudian dari sisi kemanfaatannya untuk pengguna layanan, kemudian juga dari sisi informasi-informasi yang ada itu harus terbuka Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang kita berikan di standar pelayanan maupun juga itu beda dengan pelaksanaannya di lapangan, dan itu yang tidak ingin kita lakukan. Dan itu adalah bisa jadi berdampak buruk ya bagi kinerja lab itu sendiri. Mungkin itu Mbak Ajeng, masukan dari saya. Selamat untuk Mbak Ajeng, maju terus nih, harus jadi, karena ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lab itu sendiri, juga untuk mendukung kinerja dari Dinas Damkar itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti untuk yang sudah raise hand dari PT Indolog. Monggo silakan Pak untuk bertanya. Dari Indolog Pak Limski atau dari yang lainnya mungkin Bu Iin, kalau Halo. mungkin beliau. Halo. Oh ya silakan Pak. Selamat siang, Bu Iin. Nama saya Hartono Limski dari PT Indolog Bakti Utama. Saya mau nanya ke Bu Ajeng, boleh? Monggo silakan Pak. Ya, boleh Ya, Pak. baik Bu Ajeng, salam kenal Bu. Salam kenal Pak. Iya, saya tertarik banget dengan ini ya, sosialisasi ini. Ini bagus banget Bu, Silumut.
ini bisa membuat kami sebagai pengusaha bisa lebih efektif lah ya. Kita harus mendaftar dulu semua, setelah itu baru nanti tunggu jadwal untuk labnya. Ini bagus banget Bu, ya thank you. Nah pertanyaan saya adalah, Bu, kita kan di LHU kan ada ya Bu ya nomor laporan hasil ujinya. Ya. Nah, bisa nggak Bu saya cek laporan hasil uji, saya temukan laporan hasil uji Bu, nomor sekian, terus saya mau cek ini valid apa nggak valid, itu bisa nggak Bu? Contoh, saya temukan nomor hasil laporan hasil uji nomor 01 strip LHU strip 9 Romawi strip 2022. Nah, nomor ini saya dapat, terus saya mau cek bahwa nomor ini valid apa tidak, siapa pemegang nomor ini, dia berlaku sampai kapan, apa yang dia labkan, itu bisa nggak Bu? Oke, siap. Pertanyaan itu aja, Pak. Itu satu aja Bu, thank you. Oke, siap. Ini langsung saya jawab, Mbak In. Silakan langsung Bu. Oke, langsung saya jawab ya terkait pertanyaan dari Pak Limski terkait bagaimana kita cross check ya Pak. Memang saat ini kalau dikaitkan dengan Silumut, di Silumut ini belum ada fitur, ini jadi ide baru Pak sebenarnya, malah yang pertanyaan dari Pak Limski ini jadi ide baru. Sebenarnya memang ini bagian dari proses open data atau keterbukaan kepada publik, beberapa hal yang bisa diketahui gitu ya. Tidak semua bisa diketahui publik, tapi ada beberapa yang memang perlu diketahui. Tadi untuk meng-cross check apakah kalau Bapak ketemu nomor LHU ini valid atau enggak, bisa langsung hubungi kami Pak. Memang tapi tadi saat ini belum bisa ada di Silumut ya Pak. Tetapi Bapak bisa hubungi kami melalui WA. Apakah itu ada di kami, karena semua yang pernah kami LHU yang pernah kami produksi itu ada semua Pak, ada arsipnya, ada catatannya semua. Nah memang mungkin kalau Pak Limski ditanya, ini dulu kita juga sempat menemukan beberapa kasus yang ada LHU yang tidak teridentifikasi gitu Pak. Jadi artinya sebenarnya mungkin ada yang punya LHU di atasnya tulisan laboratorium, tapi sebenarnya itu bukan dari laboratorium. Nah itu bisa proses speknya di kami Pak. Saat ini belum kami buka secara di sistem ya Pak, jadi bisa saja menghubungi di WhatsApp laboratorium Pak, boleh. Ya, tapi mungkin selanjutnya bisa aja kita kembangkan nanti Pak. Nomor WhatsApp-nya berapa Bu? Yang kalau kita hubungi, nomor WhatsApp Bapak dari Indolog ya, nanti kami sampaikan Pak ke nomor WhatsApp-nya Bapak dari tim Bapak. Oke, baik. Nanti dari tim saya akan menghubungi Bapak untuk menyampaikan nomor WhatsApp-nya. Nanti di kolom chat akan saya kirim ya Pak. Baik Bu Ajeng. Dan itu juga kalau kita sih berharap ada resminya ya. Jadi kalau si Lumut ini bisa memfasilitasi itu bagus banget karena itu resmi. Karena kalau WhatsApp itu kan sesuatu yang nanti dibilang oh ini nggak resmi gitu loh. Betul. Oke, baik. Thank you Bu. Baik. Sukses Terima kasih selalu banyak ya Bu. Pak. Terima kasih Pak. Ini jadi ya. Baik, terima kasih. Ini jadi ide saya. Baik. Pertanyaan Bapak jadi ide. Terima kasih banyak, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan, masukan terhadap apa yang sudah kami paparkan tadi, silakan. Izin ada yang bertanya Bu di kolom chat. Oh, iya. Saya bacakan, izin Ibu saya mau bertanya untuk pengunduhan LHU, apakah semua orang bisa melakukannya? Bagaimana kontrol dari laboratorium kebakaran? Apabila ada penyalahgunaan LHU, dampak dari mudahnya mendownload LHU. Demikian. Oke, siap. Dari siapa itu ya, Bu In? Di sini tidak menyebutkan instansi. Dari Zulefana. Oh ya, oke. Nah, terkait LHU Bapak Ibu. Jadi karena tadi kita di awal Bapak Ibu hanya bisa mengakses pada akunnya masing-masing. Jadi maka oleh karena itu kami tadi menyarankan pemilik akun itu harus yang dipercaya oleh perusahaan Bapak.
Jadi yang bisa mendownload adalah yang memiliki akun tersebut. Jadi misalnya tadi PT Indolog punya akun. Nah, PT Indolog hanya bisa mengakses LHU PT Indolog saja. Dia nggak bisa mengakses PT-PT lain karena ketika yang dibuka akun PT Indolog hanya bisa memonitor apa yang ada di PT Indolog saja. Jadi itu nggak bebas, tidak bebas semuanya bisa mengakses. Seperti itu. Itu kenapa kami ciptakan akun. Oleh karena itu akun harus dipegang oleh seseorang yang bisa dipercaya dan jangan disebarluaskan. Karena ketika disebarluaskan itu tadi bisa diakses gitu. Nah, ini terkait LHU ya. Jadi dari sisi keamanannya Bapak Ibu lah kontrolnya gitu. Jadi yang bisa mendownload adalah yang memiliki akunnya saja. Seperti itu. Kemudian tadi apa pertanyaan Mbak In? Itu aja ya. Keamanan ya. Kontrol nih. Ya, kontrolnya artinya tadi kontrol itu ada di pihak Bapak Ibu karena yang bisa mendownload adalah yang memegang akun. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya jawabannya. Saya nggak kelihatan. Silakan Pak Himawan dari UNJ. Silakan Pak Himawan dari UNJ. Ini sudah raise hand duluan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ajeng, terima kasih rekan-rekan dari Dinas Damkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan mengenai paperless ini sangat bagus. Kami sangat antusias dengan keterbaruan yang lagi digagas oleh Laboratorium Damkar. Di dalam proses pelaksanaan pengujian, mungkin itu memang menjadi syarat untuk keterbukaan akses ya Bu ya, untuk mempermudah dan sebagainya. Yang ingin kami tanyakan satu Bu, mengenai timeline. Jadi seperti yang pernah kami lakukan dengan kerjasama dengan laboratorium lain, ketika kami menguji memang betul seperti yang Ibu sampaikan itu ada pra-uji. Jadi kita melakukan koordinasi atau rapat kecil yang berkaitan dengan pengujian. Itu betul. Yang kami ingin tanyakan itu hanya timeline-nya saja. Ketika kami menginput sampel, kapan akan dilakukan pra-uji, kapan akan dilakukan uji, atau sejauh mana hasil yang akan kami dapatkan terhadap waktu pelaksanaan pengujian. Karena kalau kami harus mengecek setiap hari, sampelnya sudah sejauh mana, kapan dilakukan pengujian, kapan dilakukan pra-uji, kelihatannya kok mungkin jarang kami lakukan untuk ngecek setiap hari sampel yang akan kami uji. Tapi kalau ada timeline-nya, 3 hari maksimal pra-uji, 3 hari maksimal hasil sampel ini diterima, 3 hari maksimal hasil pengujian ini kami upload. Mungkin seperti itu yang lebih memudahkan kami. Oh, berarti 3 hari yang akan datang itu saya harus menyediakan waktu untuk pra-uji. 3 hari yang akan datang saya akan mengecek sampel saya ini diterima atau harus ada perbaikan dan sebagainya. Mungkin itu Bu Ajeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Himawan. Mungkin langsung saya jawab saja Pak terkait pertanyaan Bapak. Ini masukan bagus banget terkait timeline ya. Memang saat ini kita belum di Silumut ini belum tampak ya kalau terbilang digrafiskan secara grafis belum ada timeline-nya. Tapi memang Pak kami informasikan bahwa saat ini pun yang kami lakukan ketika yang pertama Bapak bermohon, kemudian kami sudah verifikasi hari itu juga. Kalau verifikasi itu bisa langsung hari itu juga. Kemudian tidak ada kendala, maka paling lama 2 hari kemudian itu kami undang rapat pra-uji. Jadi 2 hari kemudian kami lakukan rapat pra-uji itu sudah jadi standar kami. Jadi kalau Bapak daftar hari apa nih? Hari Selasa ya, hari Selasa atau hari Rabu, berarti hari Jumat sudah dilakukan rapat pra-uji. Jadi yang kita lakukan rapat pra-uji, belum kirim sampel dulu Pak. Mungkin kalau di laboratorium lain kirim sampel dulu ya Pak. Kalau di kami rapat pra-uji dulu untuk menyepakati sampel gitu. Jadi, nah nanti di rapat pra-uji itu yang kami lakukan adalah membahas teknisnya.
berapa tipenya, berapa merek, berapa jenis, berapa metode yang mau dilakukan seperti itu. Nah, nanti di rapat prauji yang disepakati adalah hari pengujian. Nah, hari pengujian ini landasannya dari apa? Dari kesiapan pemohon juga dalam menyediakan sampel. Karena ada beberapa pemohon yang perlu lama. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kami, sebenarnya pemohon bisanya kapan gitu dalam menyediakan sampel. Oh, kadang-kadang ada pemohon yang minta nanti deh kami 2 bulan lagi gitu. Jadi lamanya itu bukan karena kami yang menghendaki lama, kadang-kadang pemohon pun baru siap sampelnya nanti kapan. Nah, seperti itu. Nah, di rapat praujilah dilakukan pembahasan sehingga kita sepakati kapan waktu pengujiannya. Jadi waktu pengujiannya itu ditentukan di rapat prauji. Nah, untuk waktu pengujian selain tadi kesiapan dari pemohon dalam menyediakan sampel, juga dari kami, antrian di kami. Nah, nih antrian di kami ini kadang-kadang fluktuatif. Kalau ini sekarang nih masih rate-nya masih rendah nih. Mungkin kalau bermohon sekarang minggu depan udah bisa. Tapi kalau lagi rate-nya tinggi nih Pak, kadang-kadang bisa ngantrinya sebulan gitu. Nah, itu tergantung dari berapa banyak pemohon. Karena kan pengujian di kami kadang-kadang satu pemohon itu bisa 1 harian, ada yang 2 harian kalau sampelnya memang banyak. Maka tergantung, jadi kondisinya tidak bisa berapa lama lagi harus dilakukan pengujian. Nah, itu yang kemarin waktu kita sampaikan juga ke biro organisasi itu adalah tidak bisa menentukan waktu pengujian berapa lama setelah rapat prauji, karena itu penentunya banyak sekali. Penentunya bisa dari pengujian-pengujian lain juga. Tetapi setelah waktu pengujian itu kami bisa memastikan bahwa 3 hari setelah itu misalnya LHU sudah selesai. Nah, itu juga kami sampaikan di rapat prauji. Nah, ada sesuatu yang nggak bisa kami kontrol tadi adalah dari rapat prauji ke waktu pengujian. Itu yang nggak bisa terkontrol karena pengujian di kami ini banyak banget tadi jenisnya dan sangat bergantung dari berapa banyak pemohon. Ya. Nah, kalau yang standar pelayanan, ya kami punya standar pelayanan Pak. Memang di standar pelayanan itu mungkin saya share dulu ya sebentar. Ada standar pelayanan deh. Oke, sebentar saya share screen standar pelayanan kami. SP-nya mana ya? Mana dia? Ini dia. Terus saya share screen standar pelayanan. Nah, ini standar pelayanan kami, Pak. Jadi di standar pelayanan ini kita memisahkan dari persyaratan. Jadi ada 5 atau 6 klasifikasi standar pelayanan. Dari persyaratan, dari mekanisme prosedurnya, dari jangka waktunya. Nah, dari jangka waktunya itu sih yang dipisahkan selama ini. Jadi contohnya, misalnya standar pelayanan pengujian APAR. Nah, ini persyaratannya udah. Nah, dari waktunya ini seperti ini Pak, di jangka waktu. Ada nomor 1 prosedur, nomor 1 dan sampai dengan nomor 2 1 hari kerja. Pemohon menyerahkan sampai petugas memverifikasi. Tadi saya katakan dia 1 hari kerja. Nah, kemudian setelah itu pemohon diundang. Nah, untuk menyusun undangannya itu ada selama 1 hari kerja. Seperti itu Pak. Jadi ini memang sebenarnya di kami sudah ada standar pelayanannya untuk menunjang proses-proses yang di sini. Seperti itu, Pak Himawan, izin menjawab. Bu, terima kasih Bu. Jadi ketika sampelnya banyak bisa jadi lama ya Bu ya? Ya, pengujiannya kadang-kadang bisa sehari, 2 hari kalau sampelnya banyak Pak. Kita pernah ada uji hidrostatis yang sampai 130 Pak. 130 tabung. Nah, itu bisa 4 hari. Gitu Pak. Baik Bu. Baik, mungkin itu ya Pak jawabannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Himawan. Baik, silakan dari Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Hah? Ada kolom chat.
Coba Mbak In bisa dibacakan pertanyaan Mbak In? Ini dari Bapak atau Ibu Dinar Nisa. Izin bertanya, jika permohonan masih dalam proses pengujian, NPWP dan alamat pemohon atau perusahaan berubah, apa hanya perlu edit di profil saja, Bu? Oke, jika permohonan masih dalam proses pengujian, NPWP dan alamat pemohon perusahaan berubah. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau bermohon, nanti yang kami sertakan di LHU itu kan adalah yang saat itu, saat Bapak Ibu bermohon, datanya yang akan kami masukkan di LHU adalah data sebelumnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong pastikan ketika terjadi perubahan, ketika mau daftar dirubah dulu, diedit profilnya dulu, sehingga nanti di LHU yang kami sampaikan adalah yang terakhir. Gitu. Seperti itu. Nah, diedit di profil saja, tapi tadi diedit di profil itu kan perlu upload ya, perlu upload baru lagi. Seperti itu. Jadi bisa edit profil dengan upload baru. Jadi kami akan lihat buktinya benar nggak sih? Contohnya Bapak Ibu ngedit NPWP gitu, dimasukkan, oh benar nggak, cocok nggak antara NPWP yang diupload dengan yang perusahaan apa gitu nama NPWP. Itu. Demikian Bapak Ibu Dinar. Selanjutnya untuk APAP 0,5 kilo, apakah sudah dapat dilakukan uji daya padamnya dari Bapak Yohanes? Untuk APAP 0,5 kilo, apakah sudah bisa dilakukan uji? Nah, Bapak Ibu, ini kami saat ini kan kita mengikuti untuk APAP itu standar SNI ya Bapak Ibu. Di standar SNI itu bunyinya, ini ada Pak Handoko ya? Di sini ada Pak Handoko ya? Ada Pak Handoko mungkin pakarnya beliau. Jadi siap Bu, ada Bu. Oke, mungkin Pak Handoko nih. Kayaknya nanti tolong dibantu ya Pak kalau yang saya sampaikan salah. Siap Bu. Di APAP yang terbaru di 180 itu memang minimal berat bobotnya adalah 1 kilo. Gitu. Sehingga sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa kami uji, tetapi memang itu adalah secara persyaratan APAP-nya 1 kilo. Gitu. Harapannya sih semuanya jadi terstandar. Mungkin Pak Handoko bisa menambahkan Pak Handoko, jadi Pak Handoko bantuannya. Izin. Mungkin itu tadi Bapak Ibu, siapa nih yang jawab? Pak Yohanes ya, Pak Yohanes. Iya. Itu dia. Ya. Oh ya, silakan Pak Handoko. Ya, betul. Sebetulnya yang di SNI itu kan juga bukan riset sendiri ya. Dia juga melihat dari standar-standar secara internasional, baik itu Europe maupun USA dan sebagainya. Intinya di semua pihak itu tidak mencantumkan di bawah 1 kilo. Minimal 1 kilo, maka SNI itu dibuat sesuai yang umum 0,5 kilo. Apakah ada 0,5 kilo? Itu acuannya terus terang aja kan saya cari-cari waktu itu memang saya belum menemukan untuk acuan di bawah 1 kilo. Itu intinya itu Bu. Terima kasih. Oke, baik, clear ya Pak Yohanes, tadi bantuan jawaban dari Pak Handoko sebagai tim teknis, tim rekomteknya ya Pak, tim rekomtek dari BSN dalam penyusunan SNI APAP beliau. Baik, dari Bapak Pairus. Selamat siang Bu, saya dari tim PT Somawi Surya Semesta. Si lumut ini untuk pengajuan baru atau untuk perpanjangan LHU? Baik, pengujian baru, perpanjangan LHU. Perpanjangan LHU itu kan dengan menguji baru juga ya Pak. Jadi artinya sebenarnya sama. Untuk perpanjangan LHU Bapak kan perlu melakukan pengujian lagi. Jadi ketika misalnya masa berlaku LHU-nya sudah habis, Bapak mengajukan ulang seperti mau bermohon baru. Tapi produknya sama. Nanti di histori kan terlihat tuh Pak. Dulu Bapak nguji produk yang sama tahun sekian, saat ini sekarang sedang diuji produk yang sama untuk masa perpanjangan LHU-nya.
Seperti itu Pak Virus ya, dari Sudah saja. Cisco Fire. Ada lagi Bu Yin pertanyaannya? Ada dari Bapak atau Ibu Zulevana. Izin bertanya lagi, terkadang ada oknum pemohon yang juga suka mengedit LHU untuk suatu kepentingan. Untuk menjaga kevalidan data LHU-nya seperti apa ya, Bu? Oke, baik. Nah, ini juga sedang kami usaha lakukan, Bapak Ibu, terkait bagaimana menjaga validitas LHU. Saat ini LHU kami yang terakhir nih kami coba desainkan ada watermark. Dan kemudian nanti ke depannya kita akan pakai barcode. Jadi barcode itulah yang akan nanti memvalidasi apakah ketika di sesuai atau tidak gitu. Jadi barcode kan sebenarnya ada ID tertentu dari barcode itu. Jadi kami akan berproses ke sana, Mbak, untuk menjaga kevalidan LHU. Kalau saat ini yang kami lakukan adalah kami berusaha untuk kalau yang selama ini LHU yang sudah ada itu kan polos ya Bapak Ibu, putih kemudian tanpa apapun. Nah sekarang yang kami coba pindah sementara adalah dengan memberi dia watermark atau background. Nah nanti kalau untuk background kan ada ukuran tertentu sehingga kami akan bisa lebih memudahkan antara yang asli dengan yang palsu gitu. Nah kemudian nanti selanjutnya kami akan berpindah dengan akan ada barcode yang ditambahkan di LHU. Mungkin seperti itu jawabannya Pak. Itu sedang dalam masa pembahasan untuk masalah barcode. Dari Ibu atau Pak Zulifana. Pertanyaan selanjutnya dari PT IC Icon Indonesia. Ini menarik, Bu. Bapak Ibu, saya mau tanya kenapa traynya dari bentuk kotak dirubah menjadi bulat? Pertimbangannya apa? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya dari kotak jadi bulat ya. Baik, kalau kami nih Bapak Ibu, ini yang saat ini kami informasikan bahwa Laboratorium Kebakaran Penyelamatan akan berusaha menyesuaikan pengujian alat pemadam api portable itu menggunakan SNI, tapi kami sedang berproses untuk pengadaan peralatannya dan juga pengadaan tempatnya seperti itu. Karena di SNI disebutkan bentuk tray-nya yang bulat dan selanjutnya harus ada silonya seperti itu. Nah ini kita sedang berproses untuk bisa memenuhi itu semua. Nah tadi ketika ditanya kenapa dari kotak jadi bulat gitu ya, dari kotak jadi bulat ini juga sebenarnya dari sisi kami hanya mengikuti standar nasional. Mungkin bisa bantu, mungkin jawab lagi tambah bantu Pak Handoko, adakah? Ya, Bu. Atau ada Pak Triono ya, Pak Triono, Pak Handoko, silakan. Mungkin bisa dibantu. Siap. Sebagai Intinya gini, intinya SNI itu kan ada acuannya juga gitu ya. Kenapa kotak dan bulat? Kotak itu biasanya dalam pengujian standar UL, sedangkan kalau standar IN itu bulat. Nah, karena acuannya itu kita ke IN jadi bulat. Bukan mudah untuk mengingat-ingat bahwa bulat ini mudah diingat untuk standar SNI. Misalkan 55B dapat 55B berarti cairannya 55 liter. Begitu juga A, begitu 55A berarti panjangnya kayu 5,5 meter. Intinya dari situ. Nah, kenapa jadi bulat tadi? Karena ke satu memang disesuaikan dalam keadaan kita. Selama ini yang lab PMK punya ini kan mengacu Amerika juga mendekatin ke standar Australia sebetulnya, tapi tidak plug Australia. Jadi gedengnya pertama kotak itu tidak ngikut kemana-mana punya DKI sekarang ini karena dimetkan ke UL juga nggak bisa, ke Amerika dimetkan ke Australia juga nggak bisa karena kotak biasanya digunakan untuk yang mengikuti acuan itu. Maka kita acuannya adalah IN itu bulat. Dan untuk untuk mempermudah bahwa kemampuannya itu misalkan 55B, oh berarti 55 liter cairan itu mampu. Misalkan 27A, oh berarti 2,7 meter tingginya sekian itu
mampu sekalian untuk mempermudah itu sebetulnya standar Eropa yang dipakai. Itu intinya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Handoko informasinya. Nah, ini jadi tahu juga nih Pak Handoko terkait bentuk tray ya, bentuk tray dari kotak ke bulat. Nah, mungkin tadi jawaban untuk dari PT IC Iken ya, Bapak Ibu terkait kotak atau tray untuk pengujian APAP. Kemudian selanjutnya ini saya coba buka chat, ada dari PT Opsindo ya. Hasil uji tersebut berlaku berapa lama? Untuk saat ini kami berlaku selama 3 tahun. Nah, 3 tahun ini dilandasi dari Perda 8 tahun 2008. Saat itu bahwa sertifikat dari kami itu berlaku selama 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di LHU pun di laporan hasil uji sudah dibunyikan bahwa laporan tersebut berlaku sampai dengan tanggal berapa, tahun berapa. Itu sudah disebutkan. Untuk PT Opsindo Elok Mandiri. Ini itu jawabannya ya. Yang mana? Ini pertanyaan dari itu karena dia ada daerah bisnis. Oke. Apa dan dibacakan? Izin bertanya apakah lab damkar Ciracas melayani perusahaan SNI? Karena informasi beredar saat ini PT Pengujian Produk Indonesia yang ditunjuk. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah saat ini Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan melayani pengurusan SNI? Karena yang informasi beredar hanya PT Pengujian Produk Indonesia. Ya, karena yang beredar hanya PT Pengujian Produk Indonesia. Ya. Jadi pengurusan SNI tergantung ya, SNI ini SNI apa? SNI ini kan luas banget ya Bapak Ibu, ini yang ditanyakan apakah SNI apa? Ya, memang yang kami ketahui di linknya BSN Bapak Ibu, di link BSN ini Bapak Ibu ada laboratorium mana yang bisa melakukan pengujian berdasarkan standar SNI. Nah, salah satunya itu adalah PPI. Tapi kalau PPI tadi apa namanya? Pusat Pengujian Indonesia, Pengujian Produk Indonesia, PT Pengujian Produk Indonesia itu dia terkait pengujian APAP, alat pemadam api. Nah, kalau yang ditanyakan tadi kan umum ya SNI-nya ya. Nah, untuk SNI yang lain mungkin Bapak Ibu bisa lihat di webnya BSN. Ya, di situ bisa diketahui mana-mana saja. Nah, untuk damkar tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sedang berproses untuk bisa menguji APAP sesuai SNI 180. Seperti itu. Jadi saat ini kalau ditanya saat ini sudah bisa atau belum, saat ini belum. Jadi kita masih menggunakan standar berdasarkan Kepgub-nya, Skagub yang ada di DKI. Seperti itu, Pak. Apalagi dan ada lagi yang di message? Bu, saya bacakan lagi Ya. pertanyaan di chat. Izin bertanya Bu, di website Silumut pada bagian informasi pengujian pada poin 6 adalah pengujian mobil kebakaran. Mungkin bisa dijelaskan maksud pengujian mobil kebakaran itu seperti apa? Secara garis besar pengujian seperti apa yang dilakukan? Oke, baik. Ini karena pertanyaan teknis, saya alihkan mungkin ke Pak Kasatpel ya. Ini saya kenalkan Pak Kasatpel pengujian yang baru Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin yang baru-baru ini menguji di kami belum ada posisi Kasatpel baru setelah Pak Suhudi. Ini kami punya Kasatpel baru, namanya Pak Agus, Kasatpel pengujian yang baru. Silakan Pak Agus. Kebetulan Pak Agus ada di sebelah saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kelihatan Bu? Pak. Bawah paling bawah ya. Terima kasih jawabannya. Nah ini. Oh terus. Nih deh. Oke, saya baca dulu pertanyaannya. Silumut pada bagian informasi pengujian pada poin 6 adalah pengujian mobil kebakaran. Mungkin bisa dijelaskan maksud pengujian mobil
kebakaran itu seperti apa. Secara garis besar pengujian seperti apa yang dilakukan. Oke. Untuk mobil kebakaran ini kita uji adalah kinerja mobil unit kinerja pompa kebakarannya, bukan unitnya. Jadi vakumnya berapa, terus uji kinerja 70% berapa, 50% berapa, overloadnya berapa, laju airnya berapa gitu Bu. Mungkin dari jawaban saya gambaran umumnya kayak gitu Bu. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijawab ya sama Pak Kasatpel terkait pengujiannya. Jadi yang lakukan pengujian adalah pompanya, ya, bukan unitnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau yang masih mau memberikan tanggapan? Izin Bu, bisa saya bacakan lagi. Iya. Dari Bapak Iwan. Apa sekiranya penindakan di lapangan untuk produk yang tidak sesuai antara yang diuji dengan yang dijual? Oke, baik. Terkait penindakan ya. Nah, ini sebenarnya terkait penindakan kami jelaskan bahwa penindakan itu bukan dari kewenangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, karena penindakan peraturan itu ada di Satpol PP. Tapi mungkin bisa kami bantu jelaskan terkait dengan standar-standar ya. Mungkin yang ditanya kalau nggak sesuai standar SNI seperti apa. Nah, SNI sendiri saat ini pun ada SNI wajib dengan SNI tidak wajib. Nah, untuk SNI wajib pengendalinya adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, ini kami sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan produk-produk yang beredar yang mungkin tidak sesuai dengan standar. Tetapi memang saat ini karena SNI-nya APAR contohnya ini belum SNI wajib, maka dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun belum melakukan pengawasan secara ketat. Kecuali memang SNI ini kemudian berubah menjadi SNI wajib. Ini mungkin saya perlu minta bantuan dari Pak Handoko juga nih terkait SNI wajib, SNI tidak wajib nih. Kami tapi pernah melakukan juga koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seperti itu, Bapak, Ibu. Betul, Bu, Ibu yang saya sampaikan betul itu sesuai dengan itu SNI wajib maupun SNI sukarela. Ya, oh ya SNI sukarela namanya Pak, SNI sukarela. Tapi katanya mau jadi SNI wajib ya Pak Handoko? Cuma dengar aja itu yang Kementerian Perindustrian. Saya gitu sih. tidak tahu tepatnya gitu. Oke, baik. Baik, begitu Bapak. Jadi ketika itu belum jadi SNI wajib, maka pengawasannya pun belum bukan seolah-olah. Jadi belum ketat pengawasannya. Ya, siap. PPI. Bukan dari BSN ada ngeluarin list, Pak. List dari laboratorium yang bisa melakukan pengujian. List. Ya, itu jawabannya. Mungkin saya bacakan Ada lagi berikutnya. Pak Kaleb, ada yang mau ditambahkan Pak Kaleb? Saya kalau bisa mau nanya dengan Pak Handoko. Ya Pak Hebat. Izin Pak, tadi ada pertanyaan juga menyatakan kenapa ada satu perusahaan ditunjuk untuk pengujian APAP. Mungkin dari pihak Bapak ada koordinasi apa gimana Pak? Mohon izin Pak. Kalau terkait itu belum nggak ada apa-apa Pak, malah terus terang kan nggak tahu sayanya. Karena kan kita hanya tim kontak, bukan orang BSN Pak. Itu aja saya hanya tim kontak. Jadi saya malah kurang tahu terus terang kemana-kemananya. Gitu. Baik Pak, makasih. Baik, Pak Kaleb, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke. Bu In, masih ada pertanyaan Bu In? Ada lagi nih Bu, satu dari Bapak atau Ibu AMS. Mau tanya Bu, tapi agak di luar konteks. Bagaimana mengenai mengatasi kalau ada pungli yang dilakukan oleh oknum dan kemana melaporkannya?
Baik Bapak, terkait pungli ya. Jadi sebenarnya pungutan yang kami lakukan adalah pungutan yang berdasarkan Perda, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Nah, terkait apa tadi pertanyaannya? Ada di mana Mbak Iin? Di daerah ini nggak ada Bu di sini. Oh, nggak ada ya? Oke. Nah, terkait kan Bapak Ibu, sebenarnya di Provinsi DKI Jakarta itu sendiri sudah memiliki apa namanya aplikasi untuk melaporkan gitu. Jadi ini sifatnya umum Bapak Ibu, apapun keluhannya terhadap Provinsi DKI bisa dimasukkan di CRM. Jadi contohnya nih CRM ini di kami, contohnya misalnya Bapak Ibu punya keluhan ada di rumahnya ada sarang tawon gitu. Nah ini mau dilaporkan ke kami, ini bukan pungli misalnya contohnya. Ini bisa dilaporkan via CRM itu gitu. Nanti kami akan tindak lanjuti. Jadi nanti di CRM itu bisa ditindaklanjuti dibagi-bagikan ke dinas-dinas terkait yang memegang masalah kewenangan itu. Itu jadi secara garis besar kalau di sisi kami belum saat ini belum ada yang namanya apa namanya pengaduan gitu ya dari dinas ya, karena kami selaku unit dinas dari dinas sendiri belum punya sarana pengaduan yang sifatnya sudah teraplikasi gitu ya, tersistem atau teraplikasi. Tapi kalau Provinsi DKI Jakarta punya sistem pengaduan yang namanya tadi CRM. Seperti itu. Ya. Mungkin itu jawabannya Bu. Jadi bisa disampaikan di aduan dari langsung di provinsi Bu. Jadi kalau dinas sendiri belum punya karena memang kami sifatnya tersentral di provinsi. Seperti itu Bu. Mbak In, ada pertanyaan lagi Mbak In? Oh ini ada lagi Opsindo izin bertanya untuk APAR SNI wajibnya kapan Bu? Nah tadi udah dijawab sama Pak Handoko ya Pak. Belum ada berita, tapi baru dengar-dengar aja. Tapi itu juga kita juga belum tahu kepastiannya. Jadi dari Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan pun belum tahu kapan wajibnya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, Mbak In. Belum ada yang masuk Bapak Ibu, disilakan bagi yang ingin bertanya. I see. Apa tuh? Dari ICICAN Indonesia. Di api kelas 1B 6 liter solar dan paku tapi sekarang jadi Pertamax. Dan itu jelas beda oktannya. Jadi standarnya berdasarkan apa ya Bu gitu. Oke, baik. Ini perubahan antara sebelumnya solar dan premium. Sekarang premium kan sudah dihilangkan sehingga berubah menjadi Pertamax. Nah, mungkin ini Pak, yang bisa saya jelaskan adalah persentase oktannya beda gitu. Tetapi tentunya kalau selama ini standar yang ada itu mungkin standar luar itu heptan C7 gitu ya. Kalau oktan itu kan C-nya 8. Nah, itu sebenarnya tidak akan beda jauh persentasenya karena persentase premium itu oktan number-nya berapa 88%. Sementara kalau Pertamax itu 92%. Jadi ada 4% perbedaan. Tetapi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dari sisi rasio ya yang tadi diharapkan bisa menyerupai dengan heptan. Seperti itu Pak. Jadi itu pun kenapa dibuat seperti itu karena mengantisipasi keadaan karena kan kita tidak mungkin juga tetap harus pakai premium sementara premiumnya juga nggak ada seperti itu. Jadi kalau dilihat dari komposisi itu tidak terlalu jauh berbeda Pak. Seperti itu dari PT ICICAN ya. Kemudian yang selanjutnya kemudian sudah terakhir ya. Udah tadi sama itu. Itu tadi udah dijawab kan ya? Udah itu tadi sudah dijawab.
Gitu. Apakah ada biaya lain selain biaya retribusi? Kami sampaikan biaya itu biaya retribusi kecuali memang ada bahan pakai habis yang harus Bapak Ibu sediakan mungkin ya. Kalau tergantung jenis pengujiannya. Kalau Bapak Ibu nguji selang tidak ada barang pakai habis yang harus Bapak Ibu sediakan. Kalau Bapak Ibu nguji apar, nah itu ada barang pakai habis yang harus disediakan. Seperti itu jawabannya. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait Silumut? Mungkin kami informasikan, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua kapan Silumut ini mulai digunakan, karena kami saat ini pun sudah menggunakannya secara internal. Kami coba dulu secara internal dan itu sudah berjalan. Dan progresnya cukup baik Bapak Ibu, artinya tidak banyak kendala dari sistemnya itu sendiri. Dan itu berarti nanti tinggal kami menyusun dari ketetapannya gitu. Artinya memang kami selaku unit di bawah dinas harus menyusun ketetapan penggunaan sistem. Jadi ketika sudah ada ketetapannya akan kami sampaikan kepada semua stakeholder dari Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan. Oh, ini ada satu lagi muncul pertanyaan untuk barang pakai habis disediakan oleh pemohon atau dari pihak laboratorium. Untuk disediakan oleh pemohon, Bapak atau Ibu Zulifana. Jadi disediakan oleh pemohon ya Bapak Ibu terkait bahan pakai habisnya. Karena beda-beda setiap pengujiannya dan juga tergantung dari pilnya. Bapak Ibu? Ya. Mungkin dicukupkan ya Mbak Iin. Sepertinya sudah tidak ada yang mau memberikan tanggapan dan pertanyaan lagi. Iya, Bu Ajeng. Oh ya, oh ada Pak Hardi. Ya silakan Pak Hardi. Saya kenal dari suaranya nih. Nah ini dari bidang Jasinfo, saya terima kasih banyak nih ke bidang Jasinfo sudah ini sistem Silumut ini pengembangnya bidang Jasinfo. Ya silakan Pak Hardi. Ya, terima kasih Bu Ajeng. Saya bersama Pak Suheri nih di sini lagi di dua kiri kanan nih webinar juga itu. Kemudian ya, Pak Heri juga kan anggota Komteknya Pak Handoko nih. Ya. Ya, terima kasih Bu Ajeng, Pak Kepala Laboratorium dan Bapak Ibu dari Biro ORB yang terkait Silumut ini sosialisasi. Walaupun awalnya ini proper Bu Ajeng, tapi kita dari bidang kerjasama dan informasi yang mengelola sistem informasi dinas, ya kita dukung propernya Bu Ajeng untuk nanti diteruskan bagi Bapak Ibu para konsumen laboratorium. Kemudian untuk hal-hal yang masukan dari Bapak Ibu semua tadi, ya kita siap mendukung Bu Ajeng untuk mengintegrasikan ini karena bagian dari SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi propernya Bu Ajeng ini kita siap dukung dari bidang kerjasama dan informasi sebagai pengelola sistem informasi dinas. Nanti kita integrasikan baik itu dengan web mungkin juga sistem informasi kebakaran yang secara terintegrasi. Ya, sekali lagi selamat Bu Ajeng dan ini suatu inovasi juga nanti seperti dari Bu Tanti tadi dari Biro ORB nanti hal-hal yang mendukung sebagai bagian dari inovasi daerah juga dari bidang kerjasama dan informasi kita siap melakukan dukung inovasi yang dilakukan oleh laboratorium ini. Mungkin itu saja tambahan Mbak Ajeng. Jadi kita dari bidang kerjasama dan informasi siap mendukung layanan yang Silumut ini secara umum dan mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi dan layanan-layanan yang sesuai tuntutan dari kebijakan pemerintah secara bertahap akan kita laksanakan. Demikian saja Bu Ajeng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hardi. Secara khusus saya juga ucapkan terima kasih banyak atas dukungan bidang Jasinfo. Jadi bidang Jasinfo ini yang selama ini membantu, sangat bukan membantu,
utamanya paling utama membantu dari penyusunan atau pembangunan dari sistem informasi layanan uji mutu ini. Sampaikan terima kasih, salam kepada teman-teman di bidang Jasinfo, Pak. Terima kasih banyak, dan juga para tenaga ahlinya. Oh, ada yang masih raise hand ya? Ada Pak Ismail dari PT TPI. Silakan Pak Ismail. Masih di mute, Pak? Di unmute dulu, belum masuk suaranya di kami. Diklik yang ada bagian speakernya, Pak. Di unmute. Atau kami enggak, astu unmute. Oh, udah. Atau terima, Pak. Kami nanya untuk di unmute, Bapak terima. Itu, mencoba. Hah? Nggak bisa ya? Oh, sudah. Oke, silakan Pak. Speakernya hilang. Ini. Oh, dari Pak Ismail dari PT TPI, apa ada yang mau ditanyakan? Bisa via chat kalau masih ada yang mau ditanya, Pak. Soalnya suaranya di kami belum masuk. Bapak Ibu sembari menunggu, mungkin kami akan informasikan bahwa memang kami akan terus melakukan public hearing ya Bapak Ibu terkait layanan kami, sehingga harapan-harapan dari masyarakat terhadap pelayanan kami ini bisa kami tindak lanjuti dan juga bagi perbaikan organisasi di Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi harapannya walaupun ini sosialisasi, ini pun tadi sudah banyak masukan-masukan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami terhadap pelayanan kami, dan mudah-mudahan ada perbaikan nanti dari kami. Tentunya kami perlu waktu untuk melakukan improvement dalam hal layanan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan. Baik, dari Pak Ismail masih belum bisa ya? Oh enggak, oke. Nggak jadi ya Pak. Baik, mungkin Bapak Ibu itu bisa. Pak Ismail ada yang mau disampaikan? Sudah terbuka mute speakernya. Enggak. Tapi enggak masuk suaranya. Kayaknya Bapak harus dekatkan speaker ini Bapak ke mulutnya. Nah coba Pak. Oh, tapi suaranya enggak masuk di kami Pak. Oke. Bapak Ibu, ini suara dari Pak Ismail. Oke, siap Pak. Ini karena kita nggak bisa komunikasi ya Pak, jadi pakai wajah aja kita komunikasinya. Baik, nanti dari PT TPI ya, Pak Ismail dari PT TPI. Mudah-mudahan bisa di chat via WhatsApp kami Pak. Tadi kami udah sampaikan, dan ini tolong di retype lagi di TPI, dari PT TPI. Nanti di chat saja Pak, kalau Bapak misalnya ada masih pertanyaan nanti akan kami jawab dari WhatsApp. Dan terima kasih banyak. Oke, oh nah ini ada, bukan Pak, bukan yang chat bukan Pak Ismail PT TPI ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Apresiasi Bapak Ibu membuat kami semakin bersemangat untuk bisa berimprovisasi. Harapannya tadi sudah kami sampaikan, tentunya kami ingin terjadi perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semuanya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan dari Pak Khaled. Cukup Pak? Oke, cukup. Bu Iin, dikembalikan kalau gitu, karena moderatornya Bu Iin, kalau saya kembalikan ke Bu Iin.
Baik, terima kasih Bu Ajeng. Bapak Ibu, izin mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir, mengisi daftar hadir yang telah kami siapkan di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara sosialisasi sistem informasi layanan uji mutu laboratorium kebakaran telah selesai kita laksanakan. Semoga Iya, izin Bu inovasi In. ya. Maaf, kita foto dulu kali ya? Kita belum foto ya? Oh, belum ya, belum. Kita mungkin Bapak Ibu mungkin kita bisa buka kamera dulu untuk kita foto bersama. Untuk kita foto bersama, mohon bisa membuka kameranya. Nanti siapa tahu kalau kita ketemu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kita ambil foto dulu. Ini ada 4 halaman, alhamdulillah hari ini yang hadir banyak. Kita ambil 4 halaman ya Bapak Ibu. Di halaman pertama, ayo kita senyum ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian halaman kedua. Halaman kedua. Foto 1, 2, 3. Halaman ketiga. Halaman ketiga, oke. Lanjut di halaman keempat. Oke. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, mohon maaf ya. Tadi baru ingat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara sosialisasi sistem informasi layanan uji mutu laboratorium kebakaran telah selesai kita laksanakan. Semoga inovasi pembangunan silumut yang kami lakukan bisa lancar dan bermanfaat untuk semua. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Stop share. Record-nya di mana?